Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qamarul Wahyudi, asal Desa Dasok, Kabupaten Pamekasan, yang kebetulan pada saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, yang mana saya mewakili Dapil 5 di Komisi 4 DPRD Pamekasan. Jadi sebenarnya dulu itu saya punya orang tua. Ayah saya itu kebetulan anggota DPRD 2009, tapi 2 bulan beliau menjabat meninggal. Setelah saya beranjak dewasa, saya juga banyaknya opini yang berkembang di masyarakat. Saya ingin mengetahui bagaimana sih politik itu sebenarnya. Kalau cuman opini masyarakat, saya tidak lantas mengiyakan. Saya selaku anak muda ingin mencari tahu yang sebenarnya. Dari sana saya ada pemikiran, dan juga saya awalnya juga saya memiliki dendam, tapi dendam dalam tanda koridor positif. Jadi ketika saya orang tua dulu saya meninggal, banyaknya penggorengan stigma di masyarakat yang kurang elok didengar, itu menjadi motivasi bagi saya untuk menggantikan orang tua saya. Kalau bahasa Maduranya itu mata kajet orang tua. Banyaknya suka dan duka ketika saya menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan yang kurang berpengalaman di kancah politik kabupaten. Ini ya banyak sukanya. Mungkin kalau ditimbang lebih banyak tantangan dalam tanda kutip. Kalau mengatakan duka, ya nggak duka, cuman tantangan. Sukanya saya sering memacu adrenalin di kancah politik. Ya dukanya tidak usah diceritakan mungkin. Yang penting banyak hal positif yang bisa dijalankan di Kabupaten Pamekasan. Betul, bagi saya itu kesuksesan kita tidak semerta-merta karena perjuangan kita semata. Persuksesan ini adalah ikhtiar yang mana ada di balik layar, ada orang di belakang kita. Bagi saya, orang di belakang saya yang pertama itu ibu saya, yang menjadi tolak ukur kesuksesan saya. Dan juga setelah ibu saya, baru keluarga saya, keluarga besar saya yang mendukung saya untuk saya masuk di parlemen pada hari ini. Setelah terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan, saya menginginkan, karena awalnya saya menginginkan, bahkan sampai saat ini saya menginginkan untuk memperjuangkan pendidikan yang mengarah kepada nilai-nilai agama dan akhlakul karimah. Karena saya mencermati pada hari ini program-program seringnya cuman memprogramkan sumber daya kita untuk pintar semata. Saya ingin selain dari pintar, kita juga harus mempunyai sumber daya yang religius. Jadi pintar secara akademis iya, tapi secara religius dan akhlaknya juga terjaga. Itu yang misi yang paling beton saya bawa. Sejauh ini yang saya lakukan bersama teman-teman di Kabupaten di Komisi 4 untuk mengawal bagaimana mitra kita yang ada di Komisi 4 ini sejalan dengan visi misi yang kita bawa. Visi misi pribadi, kalau saya visi misinya ingin bagaimana sumber daya manusia kita ini terdidik bukan hanya dinilai akademisnya, melainkan religiusnya. Makanya dari itu kami berupaya, dan ikhtiar kita, alhamdulillah dalam bentuk ikhtiar kita Allah mengizinkan kita sudah melahirkan perda pesantren. Itu salah satunya bagi dunia pendidikan. Ya, di bidang kesehatan
teman-teman yang ada di bidang kesehatan itu kan gajinya kalau yang tidak PNS itu kan miris sekali. Itu kita perjuangkan bagaimana teman-teman itu untuk mendapatkan gaji yang layak sehingga teman-teman itu melayani pasien itu dengan mudah senyum karena sudah ongkosnya sudah ada untuk berangkat ke puskesmas, ke pusat pelayanan kesehatan sudah ada, dan juga untuk kalau yang mbak-mbak mungkin sudah bisa kalau seumpama nanti, tapi saya yakin ini akan berjalan, akan naik gaji-gaji teman-teman di luar ASN. Teman-teman yang sudah kontrak itu akan naik. Jadi nanti tidak ada alasan lagi untuk cemberut untuk melayani pasien, sehingga pasien-pasien di Kabupaten Pamekasan terlayani dengan sepenuh hati. Itu ikhtiar yang kami harapkan kita berangkat dari sana. Jika berbicara untuk selanjutnya, saya masih belum punya pandangan apakah mau kemana untuk selanjutnya di bidang politik, karena terus terang di bidang politik ini banyaknya tantangan yang harus kita tabraklah tantangan itu, maksudnya tabrak dalam tanda kutip yang positif seperti itu. Jadi untuk berbicara karir ke depan, saya sampai saat ini bahkan untuk mencalonkan diri lagi masih perlu ikhtiar, karena dinamika politik saya yang masih muda ini menjadi salah satu tantangan. Tapi ini juga menjadi, saya perlu memikirkan matang-matang. Jadi kalau untuk ambisius, saya ambisiusnya tidak di sana, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan lagi. Tahun 2022 saya lebih menginginkan bagaimana di Kabupaten Pamekasan ini, apalagi di dunia pendidikan, ini sangat getol untuk diprogramkan untuk lebih religius lagi. Bagaimana di setiap, bahkan saya pernah menyampaikan, tolonglah di semua stakeholder, di semua OPD, bahkan di fasilitas umum, apalagi di dunia pendidikan itu diputarkan nilai-nilai religius kayak sholawat, kayak pengajian, seperti itu yang saya inginkan. Itu target yang paling saya inginkan. Jadi nanti di sana sumber daya manusia kita sudah terdoktrin untuk religius. Itu bentuk ikhtiar saya untuk mengubah masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Kalau kebiasaan saya untuk dapat menjadi anggota dewan, jadi orang itu bagi saya jangan pernah congkak, jangan pernah sombong, jangan pernah merasa inilah aku. Jadi meskipun di posisi apapun, entah itu kebetulan saya dewan, saya tidak pernah memposisikan diri sebagai dewan ketika berada di masyarakat. Satu. Kedua, kebiasaan saya kalau sebelum jadi dewan itu, setiap saya sholat ada di rumah, insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya di rumah 5 waktu dapat sholat di rumah. Waktu sebelum jadi dewan, saya saat menjadi mahasiswa, kalau saya di rumah mungkin hanya duhur yang tidak di rumah, itu saya tiap sholat minta doa ke ibu, salaman ke ibu, cium tangan ibu. Jadi mungkin itu satu. Kedua, juga jangan pernah melupakan jasa guru. Jadi sampai sebelum saya jadi dewan dan sesudah saya jadi dewan, tidak ada perubahan kepada guru saya. Insya Allah saya tidak ada perubahan kepada guru saya. Ketiga, jangan pernah menjadi manusia yang pendendam. Itu kebiasaan yang sering ditanamkan keluarga besar saya, menghormati orang tua. Orang tua meskipun bukan orang tua kandung, keluarga besar kita lah, saling menghormati. Ya, orang yang lebih tua saling dihormati. Dan kebiasaan saya yang paling ini juga harus santuy jadi manusia.
sukses itu satu, ada kemauan. Setelah ada kemauan, ada restu dari orang tua. Kalaupun kita ada kemauan, ada jalan. Pengalaman pribadi saya, ketika tidak ada restu dari orang tua, maka karir itu akan terhambat. Adapun banyak cobaan. Jadi kalau sudah orang tua saya bilang jangan atau berat, itu sudah sering saya melakukan itu, gagal misi itu. Dan ketiga, jangan pernah meninggalkan sholat. Bagi saya itu, kalaupun bisa, saya berharap kepada terutamanya anak muda, kalau bisa sholat subuhnya di tempat ibadah, baik itu musola ataupun masjid. Mungkin itu salah satu bagaimana yang mengantarkan saya untuk sampai ke parlemen di usia muda. Tapi juga saya tidak menafikan, karena memang ada dorongan dari keluarga. Itu yang paling, kalau secara logika benar, ada dorongan dari keluarga, basic keluarga saya. Tapi secara yang saya merasakan, kalau tips bagi saya, jangan pernah meninggalkan ibadah. Pesan untuk anak muda bagi saya, jangan takut keluar dari zona nyaman. Takutlah kalau ada di zona nyaman. Saya tipikal orang yang menginginkan zona yang baru. Jika saya menginginkan zona nyaman, saya akan stay di keluarga saya. Keluarga saya, alhamdulillah, Allah takdirkan sebagai pengusaha, keluarga besar saya. Tapi saya lebih menginginkan zona yang baru, karena zona nyaman bagi saya itu bahaya. Karena zona nyaman kita tidak akan berkembang. Makanya kita harus menantang diri kita, tentunya diimbangi dengan nilai yang religius. Jangan pernah, bagi anak muda ini kan lagi mencari jati dirinya. Saya berpesan bagi anak muda, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan, kalau masih punya ibu, jangan pernah meninggalkan permintaan kepada ibu untuk didoakan. Saya tipikal anak, bisa dikatakan anak mama lah, karena semuanya saya tetap minta tolong didoakan kepada ibu saya, karena saya percaya kepada doa ibu saya. Seperti itu. Jadi kita boleh mencari jati diri bagaimanapun itu, tapi kita sebagai insan manusia yang berketuhanan, yang memiliki Tuhan, kita harus beriman, kita harus menjalankan perintah agama kita. Kalau saya pribadi menekankan jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf, karena saya masih dalam tanda kutip masih belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.